Kalau kalian pegang apa namanya? Panas. Oke, kalian bisa jawab di chat or pakai mic. Oke, udah Miss admit Nurul Husna. Oke, what do you feel, guys, when you touch a hot tea? Oke, panas, kata Jihan. Oke. What about empty cup without tea? Jadi kalau empty cup, you touch an empty cup, what do you feel? Apa rasanya kalau pegang empty cup? Oke. Nggak terasa panas gitu ya, dingin. Next. Kalau tadi empty cup, now empty cup with hot tea. What do you feel? Oke, this is hot ya, panas. Nah, why? Kenapa kalau kenapa penjelasan dibalik how empty cup yang awalnya itu nggak panas, terus dikasih hot tea jadi panas. Kenapa? Oke, ada yang mau jawab? Ada siapa nih? Feby, gimana Feby? Manggil saya Miss? Iya, gimana Feby? Kenapa Miss? Kenapa kalau ada teh panas yang ada di dalam cup, terus kamu pegang, kenapa jadi ikut panas gelasnya? Karena panasnya tuh saya apa? Apalah kata-katanya tuh kayak menyalur kayak gitulah, gimana ya? Terus ya, panasnya menyalur. Panasnya menyalur ke cup-nya gitu ya. Iya. Oke. Ya, thank you Feby. Jadi karena panasnya merambat dari teh ke cup. Nah, next question. If a hot tea placed on the table for a long time, jadi kalian diamkan hot tea di meja selama beberapa lama, apa yang akan terjadi pada teh? Oke, ada yang jawab di chat. Oke, kata Jihan, airnya akan dingin. Kalau Alia gimana Alia? Alia? Kalau nggak mau pakai jawab mic, pakai chat nggak apa-apa.
Soalnya ada. Oke, Miss ke bawahnya. Hani, gimana Hani? Apa yang akan terjadi kalau tehnya dibiarkan di udara? Maksudnya dibiarkan aja beberapa lama. Maksudnya, Miss? Gimana? Maksudnya gimana? Jadi kamu punya teh, ya udah kamu biarin aja taruh meja gitu. Apa yang akan terjadi pada tehnya? Bakal mendingin, misalnya. Oke, akan mendingin. Oke. Nah, awalnya panas, dibiarkan terus mendingin. Dan kalau dia mendingin, so panasnya ini berpindah. Nah, kalau tadi yang case sebelumnya, nah itu tadi panasnya berpindah dari teh ke cup, terus ke tangan kalian. What about this? Kalau ini panasnya pindah kemana? Laila, pindah kemana Laila? Kenapa, Miss? Kalau tehnya tadi udah dijawab Hani, tehnya dibiarin aja mendingin. Nah, kalau mendingin berarti panasnya pindah. Kira-kira panasnya itu pindah kemana? Nguap. Oke. Menguap kemana? Ke atas. Ke atas atau ke udara gitu ya berarti. Pindah ke gelasnya bisa juga lah, Miss. Bisa. Ya, pindah ke gelas juga. Oke. Nah, let me skip ini. Oh, enggak deh. Nah, tadi udah berpindah ke ke udara. Next, kalau Miss ada tadi ice. Kalau Miss punya ice, pernah nggak kalian naruh ice tea ke dalam botol, terus botolnya kalian taruh in your bag? Pernah nggak kayak gitu? Atau naruh barang yang dingin ke dalam suatu tempat? Nah, kalau pernah, misal kalian beli aqua dingin gitu, terus kalian taruh in your bag, what will happen with the iced tea? Tadi kata Jihan, dia oke, mencair.
Nah, kenapa bisa mencair? Biasanya kalau ice, kita punya ice, dia itu bisa mencair. Nah, mencair ini gitu ya. Kenapa bisa mencair? Tadi udah Laila, sekarang Nisa. Kenapa Nisa? Nisa, Nisa ada? Nisa? Oke, Miss ke Nurul Husna. Oke, Nisa jawab via chat. Kata Nisa karena tekanan udara. Selain karena tekanan udara, ada lagi nggak faktor lain yang menyebabkan benda bisa mencair? Apakah ice akan mencair kalau ditaruh di kulkas? Oke. Gimana tadi? Nah, itu dibantu sama Jihan. Nah, dia mencair kalau di tempat yang panas. Kalau ditaruh di kulkas nggak akan mencair kan ya, di tempat yang panas. Nah, kalau dalam kasus ini, kemana si panasnya itu berpindah? Oke, nih. Kalau tadi ditaruh di lingkungan yang panas, yang suhunya tinggi, kata Jihan. Terus ternyata dia mencair. Berarti kalor panasnya ini pindah dari mana ke mana? Oke, dari udara atau lingkungan menuju ke mana? Dari udara ke lingkungan ke, kalau kita punya ice tea, ya tadi ice tea. Dia dapat panas, dapat panas. Nah, ini kebalikannya kalau yang cup tadi ya. Kalau yang cup, dari cup ke udara, keluar. Kalau ini dari lingkungan ke ice tea-nya. So, dapat kita simpulkan kalau panas itu berpindah dari suhu yang tinggi ke rendah. Terus, kalau misal kita pengen tetap minum teh panas, terus kalau kita biarkan di udara, sensasi panasnya itu bisa hilang. So, know what? Apa yang bisa kita lakukan agar teh panas ini bisa tahan lama panasnya? Any idea?
Jadi today we will learn about this. So, kalau kalor itu pindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. And then, oke, kata Jihan dan Jasmine disimpan di termos. Nah, yap, benar banget. Disimpan di termos. Nah, today we want to talk about this. How to keep panas with the tools. Ini ya, pakai termos ya tadi. Termos. Oke, the question is, apa sih yang membuat termos bisa menjaga teh yang ada di dalamnya itu masih panas? Oke, sebelum kita bahas, any idea? Oke, kata Jihan, termosnya ini tertutup. Kalau menurut Una, Nurul Husna, gimana? Oke, apalagi? Kenapa sih kalau kita pakai termos itu bisa menjaga panas di cairannya yang kita masukkan itu? Una ada Una. Ya, Miss. Gimana Una? Menurut Una gimana? Apa sih yang membuat termos bisa menahan panas cairan? Karena apa? Karena Ya apa Una jawab aja. karena dalamnya kaca tuh kan, Miss. Oke, karena dalamnya kaca. Thank you Una. Oke, ada juga jawaban dari Jasmine karena bahan yang digunakan termos. Nah, oke, jawabannya semuanya benar karena kalau kita lihat di dalam termos itu bahannya kaca ya, Una. Terus kata Jasmine karena bahan termos, Miss. Sehingga dia bisa menjaga panas. Kira-kira bahannya termos itu namanya apa sih? Nah, bahan yang ada di dalam termos itu namanya adalah isolator. Nah, isolator itu bahan yang bisa menghambat panasnya itu pindah keluar gitu ya. Nah, contohnya tadi ada banyak. Oke, coba kalian. Tadi udah disebut Una, tadi ada kaca. Ada lain bahan yang bisa menghambat perpindahan panas. Misalnya, kalau kalian pegang wajan atau panci buat ngangkat supaya nggak panas, pakai apa? Oke, pakai serbet. Serbet itu terbuat dari kain. Oke, kain.
Ada lagi bahan yang bisa digunakan untuk menghambat panas? Oh, jaket. Ya, bisa ya. Kalau pakai jaket nggak kedinginan. Nah, contoh lain, ada kayu, ada apa ini, kapas, dan lain-lain. Ada kaca tadi. Nah, now we want to talk about, jadi isolator itu ada banyak kan ya tadi. Ada kain, ada kaca, ada apa tadi, benang, dan lain-lain. Nah, semakin dia bisa menahan perpindahan panas, semakin dia bisa, misal kalian bandingkan kalau ngangkat wajan pakai kertas, pakai serbet kain, sama pakai bahan lain misalnya tisu gitu. Mana yang paling nggak panas? Nah, kalau misal, oh ternyata paling nggak panas itu kain. Itu menunjukkan konduk panasnya itu susah merambat. Nah, susah dan gampangnya merambat panas itu disebut konduktivitas termal. Semakin dia nilainya kecil, itu semakin bagus. Nah, misal ini. Kan tadi semakin kecil nilainya semakin bagus ya. Kalau kita punya angka 0,03 dengan 0,003. Misal ini A, ini B. Mana yang lebih kecil? A atau B? Mana yang lebih kecil? Ya, jadi yang B lebih kecil ya, karena nolnya lebih banyak. So, dari semua bahan ini, yang tampilkan datanya, bahan apa yang konduktivitas termalnya paling bagus? Atau bahan apa yang kualitas isolatornya paling bagus? Oke, coba. Mana sih angkanya yang paling kecil? Nah, kalian lihat di digit keduanya ini ya. Oh, ini nolnya 1, 1, 1, 1, 1. Semakin banyak nolnya, semakin kecil ya. Cari yang nolnya, nol di depannya banyak. Yang mana kira-kira? Oke, yang mana guys? Ini 1, 1, nolnya 1, nolnya 1. Nah, ada 2 yang nolnya 2. Ini. Oke, di antara 2 ini mana yang lebih kecil? Sama-sama 0003. Berarti kita lihat yang belakang. 0,011 dengan 0,008. Mana yang lebih kecil? Oke, kata Jihan
vacuum glazing. Ini ya, yang konduktivitas termalnya itu paling bagus. Mungkin ini bahan, nah kalian bisa searching sih vacuum glazing itu seperti apa bentuknya. Nah ini ada bahan-bahan lain juga, ada clay, ada selulosa, ada sheet wall, glass wall. Nah kalian bisa search. Nah selain tadi konduktivitas termal, faktor lain yaitu ketebalan. Semakin tebal bahannya, dia semakin bisa menghambat si panas. Oke. Now, exercise 1, write down in your notebook, tulis judulnya, exercise 1. Nah, ini nanti yang kalian kumpul di GC. Nah, dikerjakan sekarang supaya nanti nggak usah ngerjain lagi ya. So, case-nya, seorang engineer ingin mendesain botol bayi. Kriterianya, ketika dipegang, bagian luarnya itu nggak terasa panas saat dipegang oleh bayi. Nah, untuk memenuhi kriteria itu, konduktivitas thermal isolator yang harus digunakan untuk bahannya itu tidak boleh lebih dari 0,02. Nah, kira-kira dari beberapa bahan berikut, mana yang bisa digunakan? Oke, write down in your notebook, everyone. Exercise 1. Oke, coba kalian jawab dulu, baru nanti kita diskusikan. Remember, syaratnya adalah kurang dari 0,02. Berarti cari yang lebih kecil dari 0,02. Oke, have you got the answer? Dan jawabannya bisa lebih dari satu ya. Oke, kata Jasmine, D. Nah, ini lebih kecil. Ada lagi? Apakah hanya D aja? Oh ya, Jihan tadi. Oke. Nah, kan batasnya 0,02. Ya, A juga ya, lebih kecil. Kalau B ini udah ada lebihnya nih, 54. So, this is no. This is no. Karena lebih 0,5 ini ya. Ini kurang dari, benar. Yang ini lebih. So, bahan yang bisa digunakan adalah bahan A dan bahan D. Next question. The last question. Oke, bisa sambil kalian baca. Sama mau bikin botol bayi.
kriterianya itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 0,02. Tapi tapi kita mau pakai isolator yang lebih tebal, jadi ketebalannya ditebalkan. Nah, sehingga konduktivitas thermal yang digunakan itu harus di antara 0,015 sampai 0,030. Jadi harus segitu ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi isolatornya itu di antara ini, mana aja yang bisa digunakan. Oke, kita cari yang di antara itu ya. Yang A, iya. Yang B, iya. C, iya. Yang ini kurang. Yang ini kelebihan. Oke, so ya benar banget. The correct answer is A, B, and C. Oke, jam berapa? Oke, 42. Nah, this is exercise 2, so yang perlu kalian catat yang dikumpul hanya exercise 1 and exercise 2 aja. Oke, nanti Miss habis ini upload di GC. Oke, kenapa ngumpul note? Karena kalian yang jawab sedikit cuma mastiin aja kalau kalian ikut pembelajarannya gitu. Coba kalian aktif semua, nggak Miss kasih ini upload note. Gitu. I think that's all for today's. What have we learned today? Kita belajar apa hari ini? Oke, sambil Miss save as. Oke. Oke, belajar menghitung isolator menghambat panas. Oke. Yap. Thank you everyone for joining the class. Tadi udah di absen sama Memelda. If there is no other question, let's close our class by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Miss. Ya, oke. See you everyone. Miss anything ya.